Halo Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam program podcast Kedai Pena Kaca Sejarah. Sebuah program yang melihat kejadian masa kini dengan kacamata masa lampau. Untuk tema kita kali ini, kita membahas soal sesuatu yang lagi happening, yaitu sepeda. Lebih tepatnya, sepeda menjadi alat insentif elektoral. Untuk membahasnya, sudah bersama saya pemerhati sejarah sekaligus wartawan senior, Arif Gunawan atau yang kerap disapa dengan AG. Apa kabar, Bung AG? Baik, Bung Ari. Alhamdulillah, alamin. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya dengar kemarin sempat terpapar nih, Bung ya? Ya, Bung, saya dinyatakan positif. Jadi sempat isolasi mandiri bersama keluarga hampir sekitar kurang lebih 25 hari lah ya. Iya. Sebulan berarti ya, Bung ya? Ya, sekitar sebulan. Kemudian kita terakhir swab dan hasilnya negatif. Sekarang ini karena situasinya masih belum kondusif, kita juga masih tetap menjaga diri ya. Istilahnya bukan isolasi lagi, tapi ya menjaga diri karena situasinya belum kondusif ya, masih tinggi ya. Iya. Penyebaran COVID dan yang wafat maupun yang menjadi pasien baru gitu, Bung Ari. Saya juga turut berduka nih, Bung AG, atas kepergian ibunda tercinta ya, Bung AG ya. Semoga mendapatkan tempat yang layak dan yang ditinggalkan tetap diberikan kekuatan ya, Bung AG. Amin, Bung Ari. Terima kasih, Bung Ari. Siap. Bung AG, ini kembali kita ke tema nih, ya kita lagi membahas sepeda yang kian digandrungi di era pandemi COVID-19. Alasannya kan tentu demi kesehatan. Sayang makin kesini makin jadi gaya hidup nih, konsumerismenya semakin tinggi. Orang berlomba membeli sepeda, posting di sosmed, hasilnya harga melambung, ya kan? Lalu kemudian menjadi sarana konsumerisme. Pramudia Andangatur, seorang penyair, penulis Indonesia, dalam novel Anak Semua Bangsa itu menceritakan pada aku bahwa sepeda awalnya dikenal dengan nama Velocipede, yaitu penemuan yang penting saat dibawa ke Hindia Belanda. Ini juga disebut dengan kereta angin yang sangat cepat gitu loh. Ini buatan Jerman dan mereka duduk dengan aman di atas sadel, kakinya sedikit dayun. Itu tulis Pram di bab 14 halaman 433. Nah, dari Bung AG sendiri nih, gimana sih ini Bung AG sejarahnya terciptanya sepeda nih, Bung AG? Bung Ari, kalau kita mau meruntun kembali ke belakang dari bagaimana sepeda itu muncul dan diciptakan di Eropa, kemudian berkembang menjadi seperti sekarang ya, sebagai bagian dari alat transportasi, maupun kalau sekarang di Indonesia karena belum bahkan bagian alat transportasi, mungkin masih jadi sarana olahraga dan lifestyle barangkali seperti Bung Ari bilang. Tapi pada dasarnya sepeda itu muncul, tercipta atau diciptakan di Eropa itu sebetulnya adalah bagian dari gairah revolusi industri yang pertama ya. Jadi kalau fase pertama dari revolusi industri itu kan 1760 sampai 1840. Nah, dalam gairah revolusi industri yang pertama itulah penciptaan alat transportasi yang kemudian disebut sepeda itu muncul di Eropa. Nah, memang dalam sejarah peradaban manusia itu ada dua penemuan penting sekali yang maha dahsyat dan pengaruhnya itu sangat besar. Yaitu tatkala pada masa primitif manusia menemukan api. Jadi manusia primitif bisa menemukan api dengan memantik batu yang kemudian keluar api, dan dari temuan api itu mereka bisa memasak menjadi masyarakat peramu yang kemudian berkembang menjadi masyarakat modern seperti hari ini. Kemudian penemuan kedua yang terpenting adalah yang diperkirakan terjadi pada sekitar 3.500 atau 3.000 tahun sebelum Masehi, yaitu penemuan roda. Betul. Roda pada masa itu pada awalnya digunakan sebagai alat sarana pertanian yang kemudian dimodifikasi menjadi alutsista pada masa itu ya. Kerajaan Romawi segala macam itu menggunakan roda untuk bawa alat-alat perang. Dan kemudian di era modern
roda itu kemudian berkembang menjadi mobil, termasuk menjadi sepeda, menjadi motor. Nah, jadi dua hal penting itu yang kita harus tarik secara garis besar, bahwa api dan roda itu. Nah, roda ini kaitannya ke sepeda ya. Dan kemudian gairah dari revolusi industri itu sendiri yang kemudian mengkonkretkan sepeda itu secara kebendaan ya. Ya. Kita lihat di Eropa itu Bung Ari. Itu latar belakang. Ya, saya juga pernah baca literasi ya, Bung ya, bahwa penemuan sepeda juga tidak lepas dari letusan besar Gunung Tambora yang berada di Nusa Tenggara Barat ya, Bung ya. Ya. Itu sehingga kemudian membuat mati banyak hewan, termasuk kuda yang waktu itu menjadi sarana transportasi utama ya di banyak belahan bumi. Nah, ketika itu juga ditemukanlah sepeda yang bentuknya mungkin sangat berbeda dengan sepeda pada zaman modern sekarang gitu kan. Mereka yang tadi Bung sebut lebih mengutamakan roda karena waktu itu tidak ada kuda atau minim sekali kuda, sehingga kemudian mereka bisa membantu untuk bertransportasi. Nah, sejauh mana Bung mengetahui tentang korelasi antara letusan Tambora dengan penemuan sepeda, Bung? Ya, memang letusan Tambora yang tercatat terjadi pada tahun 1815 itu memang dalam banyak literatur sejarah disebutkan salah satu letusan gunung berapi yang paling besar di dunia. Ya. Bahkan dari segi korban dan skala bencananya itu mengalahkan letusan gunung berapi di Italia, itu Gunung Pompei. Ya, jadi memang itu berimplikasi kepada cuaca di Eropa pada masa itu. Sehingga misalnya kalau kita baca sejarah pertempuran Napoleon di Waterloo itu kan dia mengalami kekalahan akibat cuaca ekstrim itu yang terjadi akibat pengaruh global dari letusan Tambora 1815 itu. Sehingga waktu itu di Eropa itu terjadi musim atau iklim yang sangat ekstrim, kemarau, hujan tidak henti-hentinya, tanah berlumpur, segala macam. Ya, kalau dari cerita narasi Napoleon sampai dia kalah itu kan di Waterloo karena logistik dan alutsistanya itu terbenam ke lumpur itu kan habis cuaca ekstrim itu. Nah, dalam situasi alam yang seperti itu memang orang-orang di Eropa itu menjadi kreatif ya, karena mereka itu kan memang hidupnya dari iklim yang memang 4 iklim itu yang memaksa mereka untuk kreatif. Kan ada istilah natur membentuk kultur. Ya kan? betul. Nah, jadi tadi kembali ke yang penemuan roda itu, Bung Ari. Ya. Jadi dia berevolusi. Roda itu digunakan sebagai alat transportasi untuk pertanian seperti gerobak, gitu kan? Ya. Kemudian berevolusi lagi sebagai alat untuk mengangkut persenjataan, gitu kan? Betul. Nah, kemudian berevolusi lagi menjadi sepeda roda itu kan? Ya. Kemudian semakin ke sini menjadi mobil kan, roda mobil, semakin ke sini menjadi motor bisa macam-macam ya, yang menggunakan itu. Nah, memang kenyataan itu yang terjadi ya, Bung Ari. Jadi kalau disebutkan bahwa setidak-tidaknya lah terciptanya sepeda itu merupakan bagian atau akibat dari implikasi terjadinya letusan Tambora, kalau menurut saya sih masuk akal saja ya. Karena pertama masyarakat Eropa yang kreatif itu ya, memang selalu dinamis ya, bisa inovatif, mencari kebutuhan mereka ya, itu memang sangat memungkinkan alamnya seperti itu. Ya. Menurut saya, Bung Ari. Bung, bisa diceritakan Bung awal masuk sepeda ke Indonesia atau Hindia Belanda ketika itu ya? Tadi saya menyebutkan bahwa Pramudia Anantatur juga sempat menuliskan bahkan di novelnya novelnya yang begitu fenomenal Anak Semua Bangsa bahwa sepeda dibawa oleh Belanda yang sepeda itu berasal dari Jerman dan dibawa oleh Belanda. Nah, apakah memang kenyataannya demikian, Bung? Saya ingin menjelaskan memang tentu pada masa awal penciptaan sepeda itu belum sesempurna seperti sekarang, Bung Ari ya. Misalnya pada masa itu rodanya itu
tidak disertakan dengan yang disebut apa yang disebut dengan ban itu kan. Ya, ya. Ban itu kan dari karet, Ya. ya kan? Jadi, nah pertanyaannya adalah dari mana orang-orang Eropa itu mendapatkan karet untuk bahan sepeda itu? Nah, Indonesia itu berperan penting dalam memberikan kontribusi karet yang kemudian diolah menjadi ban sepeda itu, yang kemudian menjadi ban mobil, ban motor, whatever seterusnya. Nah, kapan itu terjadi? Kalau Bung tadi tanyakan perkiraan kira-kira kapan sepeda itu mulai masuk ke Hindia Belanda, saya menduga itu setelah fase liberalisasi ekonomi, yaitu setelah tahun 1870, Bung Ari. Ya. Berarti zamannya VOC ya, Bung ya? Sudah gini, Bung Ari. Jadi setelah fase Perang Jawa 1825-1830, ya. Belanda itu kan memberlakukan tanam paksa 1830 sampai 1870. Jadi tanam paksa itu 40 tahun. Ya. Setelah puas dengan tanam paksa, mereka 1870 itu langsung memberlakukan liberalisasi ekonomi, yaitu membuka modal-modal asing untuk menanamkan investasinya di Hindia Belanda. Ya. Nah, orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Prancis, orang Jerman, berlomba-lombalah mereka menjadi tuan kebun. Macam-macam, kebun teh, kebun kopi, segala macam. Yang waktu itu Bung bilang di perbatasan daerah ya, di agak jauh dari kota ya, makanya ada nama di kita tuh ada kebun ya, ada kebun jahe, kebun serai gitu ya. Itu betul. Itu bagian dari narasi liberalisasi ekonomi itu 18. Ya. Nah, salah satunya adalah para pemodal atau investor dari Eropa ini itu adalah menjadi tuan kebun karet. Nah, karet yang mereka produksi, yang mereka hasilkan inilah yang kemudian diekspor ke Eropa sebagai bahan sepeda itu. Jadi di sekitar menjelang tahun 1900-an berarti Bung ya, abad 19 ya Bung ya? Saya kira iya ya, karena waktu itu setelah 1870, setelah era liberalisasi, orang-orang Eropa tercukupi kebutuhan karetnya untuk industri mobil, untuk industri sepeda. Sepeda itu sendiri ya baru masuk sekitar awal-awal abad 19 ya, barangkali ya. Karena dalam beberapa narasi, dalam beberapa dokumen-dokumen sejarah itu, kalau kita melihat para tokoh pergerakan era Soekarno atau Hatta misalnya, itu pada masa kecil mereka itu lebih banyak ditampilkan naik andong, naik dokar gitu ya. Sepeda masih menjadi barang yang super mewah. Super mewah pada betul. Jadi memang hanya orang-orang yang kaya raya yang pada masa itu ya yang hanya mampu memiliki sepeda, saya kira. Gitu ya. Iya. Berarti ini nyambung nih Bung nih di pembahasan selanjutnya bahwa sepeda memang dari awalnya diciptakan memang sudah memenuhi bagian kapitalisasi ya Bung ya. Bahkan sampai pada era Soekarno itu sempat melarang sepeda buatan Eropa ya, tentunya buatan Barat untuk masuk lagi ke Indonesia. Nah, di saat yang bersamaan ketika Soekarno mengambil kebijakan tersebut, maka masuklah sepeda-sepeda buatan Cina. Ya kan, buatan Tiongkok dengan bentuk dan proporsi baru. Sebut saja merek Butterfly, merek Pony, seperti itu. Di era Soeharto pun demikian. Nuansa kapitalisasinya juga besar sekali. Ketika Indonesia mulai bangkit dalam penciptaan sepeda, waktu itu kita kenal sepeda federal dan diekspor gitu. Sepeda tersebut pun kemudian diboikot oleh Eropa. Dengan alasan bahwa sepeda federal itu, sepeda buatan Indonesia, syarat dengan nuansa politik dumpingnya, politik ekonomi dumping. Nah, gimana Bung dalam kacamata Bung ini melihat fenomena seperti ini, Bung? Ya, memang pada masa itu politisasi ya terhadap semua aspek produk Indonesia memang sangat tinggi ya.
terutama pada masa Soekarno itu kan daya cipta kita, ekonomi kreatif kita itu sebetulnya sangat sangat kompetitif dan sangat inovatif. Tetapi kemudian karena haluan politik Soekarno yang mungkin tidak terlalu ke barat barangkali ya, sehingga gangguan politik, turbulensi politik itu implikasinya sampai ke industri sepeda, sampai bahkan ke industri musik kan. Ya, anting ngekekok ya. Pos 10 itu seperti bredel ya. Bahkan nama ya, nama kan nggak boleh barat-baratan dulu. Iya, iya. Begitu punya anak nggak boleh namanya Rince, Mince, Pace, nggak boleh. Itu harus Indonesia asli lah namanya kan gitu kira-kira. Iya. Jadi pada era itu sulit dihindari aspek politisasinya itu, Bung. Kalau saya kira. Makanya berdampak pada kapitalisasinya juga ya, Bung ya? Iya, saya kira ya. Tapi kalau dari segi daya cipta ekonomi kreatif kan masyarakat Indonesia itu sangat unggul ya. Kemampuan mencipta itu sangat tinggi, kualitas dalam membuat barang-barang itu tidak kalah lah. Tapi belajar dari fenomena era Bung Karno dan Pak Harto, ya saya sih ngeliatnya sama aja. Masyarakat Indonesia hanya sekedar menjadi pasar. Buktinya ketika Soekarno, mereka melarang sepeda buatan Eropa, masuklah buatan Cina yang tadi kita bilang ada merek Phoenix dan Butterfly. Yeah. Lalu di masa Soeharto ketika tahun 90-an itu kita dumping itu di sepeda federal itu di boykot. Yeah. Masuklah kemudian produk-produk barat yang ini gimana ini Bung nih? Jadi bisa begini. Apakah memang bangsa kita memang ditakdirkan menjadi bangsa pasar atau seperti apa? Ditambah lagi konsumerisme kita tuh sangat tinggi ya Bung ya. Yang dalam memanfaatkan sesuatu. Bagaimana Bung melihatnya? Ya realitasnya kan sampai hari ini memang kita, mohon maaf terpaksa saya katakan ya, kita itu negara pasar. Ya betul. Negara pasar yang kemudian kita kehilangan karakter. Tidak saja melanda pada diri kita secara individu, kita menjadi sangat konsumtif. Kalau kita lihat kota-kota, hampir seluruh kota-kota besar di Indonesia itu kan sebetulnya berfungsi sebagai pasar dari produk-produk asing. Ya betul. Padahal kita bisa masuk di ruang itu ya Bung ya, dengan penciptaan sepeda-sepeda lokal dan yang lain-lain. Iya betul sekali. Bung, ini saya beranjak ke era modern nih sekarang nih, era reformasi, di mana banyak calon pejabat publik itu kemudian menggandrungi, atau pejabat publik sekalipun itu menggandrungi sepeda. Misalnya Pak Jokowi gitu loh, dalam beberapa kesempatan dia memunculkan ke publik khayalak bahwa dia ya seorang pesepeda. Lalu kemudian Pak Ridwan Kamil dalam beberapa kali kesempatan, Pak Anies Baswedan, lalu kemudian ada Pak Ganjar Pranowo dengan modelnya macam-macam, ada yang road bike, ada yang commuting, ada yang lain-lain. Nah, bagaimana Bung Age melihat bahwa sepeda bisa dijadikan alat untuk meningkatkan elektoral tingkat kepemilihan dari masing-masing tokoh tersebut, Bung? Ya, kalau itu menjadi sebuah fenomena yang masif itu hal yang positif ya. Tapi yang kalau kita sayangkan kalau sepeda itu ya dipakai sebagai alat pencitraan saja misalnya. Padahal misalnya ketika kita menggunakan sepeda dengan tujuan bukan untuk pencitraan, banyak hal yang bisa kita dapat ya. Misalnya kita bisa melaksanakan bagian dari penghematan terhadap energi misalnya ya. Betul. Selain juga olahraga, menyehatkan tubuh ya. Dan kemudian mengurangi volume kemacetan lalu lintas misalnya. Ini masuk green politik kali ini Bung ya? Ya, saya kira para tokoh yang Anda sebutkan tadi itu memang jangan hanya menjadikan sepeda itu tools sebagai alat saja untuk pencitraan, tetapi dia harus punya satu tujuan yang memang membimbing masyarakat. Ya, misalnya, ya kalau kita ke Eropa, ke Belanda khususnya ya. Ya, Bung kayaknya
berapa kali saya ngeliat fotonya tuh lagi di Leiden, lagi di mana ini? Gimana Bung di sana Bung? Ya itu sepeda itu transportasi sehari-hari, Bung. Ya, Jadi ya, kalau ya, kita ya. bangun pagi di hampir setiap kota di Belanda itu, kita nongkrong di pinggir jalan lah, katakan jam-jam sibuk ya, jam 7, jam-jam kantor. Itu jalanan itu sangat berisik sekali dengan goesan sepeda. Orang, perempuan, laki-laki, anak-anak ABG itu bersepeda semua. Dan itu sangat menyenangkan melihat situasi seperti itu, itu Bung Aris. Nah, jadi Bung salah satu yang ikut goes juga nih ya, pas di Leiden itu ya? Iya, sempat saya di Leiden saya sempat jajal sepeda juga. Saya mampir ke makamnya Snoop Huklonya, sepeda, ke tempat kelahirannya Rembrandt, saya naik sepeda juga teman-teman waktu itu diantarin. Jadi di Eropa lah, secara khususnya di Belanda, sepeda itu memang bukan sekedar gaya hidup lagi, jadi memang sudah kebutuhan, Bung Ari. Yang membedakan antara di luar sama di sini apa, Bung? Pertama mungkin ini kali ya, kultur ya. Kalau di sana sudah masuk ke ranah transportasi publik, kalau di sini baru ajang rekreasi ya, Bung ya. Iya, saya kira ya. Kak, di sana itu sudah masuk ke dalam regulasinya, Bung Ari. Sudah masuk regulasi maksudnya ada aturan yang mengikat. Atau sepeda itu dijadikan objek dari kendaraan lalu lintas mungkin ya? Iya, jadi misalnya kalau di Jakarta ini kan jalur sepeda ini baru berapa waktu aja ya. Kalau di sana ya itu sudah dari tahun 1914, sebelum Perang Dunia Pertama sudah ada jalur sepeda di sana. Kemudian rambu-rambu untuk sepeda, terus mana yang harus didahulukan, sepeda atau mobil atau pejalan kaki. Jadi peraturannya di sana clear. Dan kemudian hampir tidak ada pencurian sepeda, Bung Ari, di sana. Oh gitu, kenapa tuh Bung? Karena sepeda itu kalau di sini udah seperti apa ya? Seperti pisang goreng kali ya, orang tuh udah biasa aja ya. Biasa gitu. Jadi apa ya? Mau sepeda mewah maupun sepeda sederhana di sana orang tuh tidak tergiur untuk melakukan kejahatan ya, atau menguasai sepeda orang lain misalnya gitu ya. Berarti salah kaprah di Indonesia ya Bung ya. Orang tuh mahal-mahalan sepeda gitu ya. Terus habis itu merasa bangga buatan luar. Kalau di sana mah biasa aja kali ya. Sepeda itu jadi di sana malah multifungsi, Bung Ari. Iya. Jadi bisa bawa baby ya kan, bisa bawa belanjaan. Iya. Macam-macam, bisa bawa buku untuk ke kampus. Sepeda itu ada tempat khususnya dimodifikasi ya. Iya. Bung, kalau saya melihat juga nih salah satu kelemahan kita itu antara dari segi tata ruang mungkin, Bung. Pertama itu misalkan mempengaruhi. Misalkan kalau di luar saya nggak tahu ya seperti apa ya, tapi literasi yang saya baca itu antara tempat kerja sama perumahan itu dekat. Di bawah 10 kilo, 10 sampai 15 kilo lah. Sehingga kemudian memudahkan orang untuk beraktivitas dari rumah ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda. Berbeda dengan di Indonesia. Saya pernah bike to walk, Bung, di kantor kita yang lama di Gedung Graha Pena itu hampir 30 kilo, Bung. Itu berangkat. Sehingga waktu itu saya mengambil keputusan mungkin hari Jumat saja, dan itu akhirnya pun kalah dengan kesibukan gitu kan, akhirnya kembali ke kendaraan bermotor. Nah, apakah Bung juga melihat hal yang sama bahwa jarak dan tata ruang dulu ya, tata ruang di kita tuh berantakan sehingga kemudian membuat jaraknya jauh dan tidak friendly terhadap bike to walk, Bung. Gimana, Bung? Bung? Jadi gini, Bung. Ya terpaksa kalau bicara sepeda memang contoh yang ideal itu harus Eropa ya, terutama Belanda ya. Ya. Mereka kan kontinen ya, benua ya. Ya. Jadi negara mereka juga masing-masing relatif kecil, gitu kan. Tanah di sana itu sangat berharga, sehingga di sana kalau untuk pemukiman sangat jarang rumah yang horizontal, tapi kebanyakan vertikal gitu kan. Betul. Nah,
Eh, benar sekali bahwa aspek tata ruang itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi dari segi penggunaan sepeda itu memang sangat efisien Bung Ari di sana itu ya. Iya. Jarak tempuh yang dekat antara tempat tinggal dengan kampus, dengan tempat pekerjaan, dan kemudian jalur sepeda regulasinya yang memang sudah mapan, itu membuat nyaman sekali gitu Bung Ari. Sehingga suasananya memang kondusif ya. Nah, bagaimana Indonesia? Saya kira harus didorong ya, kota-kota kecil itu justru punya peluang Bung Ari. Kalau menurut saya ya, kalau disiapkan infrastruktur, dibuatkan regulasi, jadi masyarakat menggunakan sepeda sebagai bagian dari alat transportasi. Kan banyak juga di Jawa ini kota-kota kecil Bung Ari ya, seperti Ya, betul. Seperti Pekalongan, Purwokerto, Pati, ya. Betul. Atau di Jawa Timur itu banyak juga kota-kota kecil yang saya kira bisa Bung Ari, sehingga industri sepeda itu, ini korelasinya ke industri sepeda ya Bung ya, itu bisa bertumbuh. Dan kalau kita bicara lagi dalam spektrum yang lebih luas kan bisa bicara juga aspek hemat energi, aspek kesehatan masyarakat. Jadi apa yang dilakukan Gubernur Jakarta sekarang itu sih kalau menurut saya bisa diadopsi untuk kota-kota kecil yang tata ruangnya nggak terlalu ruwet ya. Iya betul. Dan kita lagi nggak di-endorse sama Pemprov DKI ya Bung ya. Enggak. Kebetulan aja memang Pak Anies itu salah satu kepala daerah yang dalam tanda kutip gandrung ya atas sepeda yang mudah-mudahan juga kemudian terjadi menular ke kepala daerah lain Bung. Nah, tadi kita sudah bicara soal insentif elektoral juga sudah ada. Mudah-mudahan pemimpin kita nggak seperti itu Bung ya, memanfaatkan sepeda sebagai alat meningkatkan elektoral. Iya. Nah ini terakhir nih Bung, saya coba nanya sama Bung nih, harapannya gimana Bung terhadap peta industrialisasi sepeda, terhadap karakter masyarakat dan yang lain-lain. Apa pesan-pesannya sehingga kemudian gandrung sepeda ini nggak cuma jadi sekedar gandrung musiman, Bu? Ya, kalau basically ya kita lihat ya, masyarakat petani di pedesaan itu kan sebetulnya mereka sangat akrab dengan sepeda sebagai alat transportasi. Tapi dalam perkembangan yang sekarang ini kan mungkin sudah tergerus itu ya. Dulu kan petani mengangkut gabah dengan sepeda, dengan mengangkut hasil ikannya dengan sepeda, nelayan gitu kan. Jadi bagian dari alat transportasi yang murah meriah yang betul. Yang bisa mereka gunakan. Tapi memang sekarang terjadi pergeseran Bung Ari. Yeah. Nah, itu di pedesaan. Bagaimana di kota besar? Memang di kota besar, kalau kota besar yang kita maksud adalah Jakarta, memang baru pada tahap kita katakan baru pada tahap lifestyle ya. Ya, betul. Tapi itu pun nggak masalah. Artinya itu satu fenomena yang bagus saya kira ya. Yang memang pada waktunya nanti mungkin sistemnya bisa lebih tertata dengan baik, tidak malah menjadi kontroversi. Kan kemarin misalnya jalur sepeda Jakarta itu kemarin ya sempat terbetik mau ada yang bongkar gitu ya. Saya nggak mau nyebutin pihak yang mau bongkar nih. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan dikurangi, kalau perlu ditiadakan karena kan esensinya kan positif. Iya, gitu. betul. Memang yang terganggu ini memang kartel besar juga, Bu. Kartel kendaraan bermotor yang penyumbang pajaknya juga besar ke kas Tegar. Itu juga punya kontribusi juga dalam pilpres dan pilkada. Nah, betul. Saya terpaksa kalau Bung Ari memancing-mancing ngomong itu ya, kita harus buka. Pada akhirnya kan politisasi lagi Bung Ari. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ya ekosistem ya bukan cuma sepeda ya, ekosistem hidup sehat ya yang kita garis bawahi karena kita sedang berada di pandemi. Ya, juga bisa kemudian semakin muncul lagi ya kan, sehingga kemudian kita bisa naik gitu kan setelah alasannya olahraga, alasannya bahasa Bung tadi lifestyle,
ini bisa juga kemudian naik menjadi alat transportasi ya Bung Age ya. Ya itu sangat dimungkinkan Bung Ari kalau menurut dari perspektif saya ya. Ya. Karena peluang itu ada ya, basically tadi ya, dan secara kultural sepeda itu kan alat transportasi yang akrab di pedesaan sebenarnya ya. Ya, betul. Meskipun sekarang udah bergeser. Kemudian sekarang muncul gairah lagi untuk hidup sehat, sehingga olahraga dengan sepeda. Kemudian melakukan lifestyle, muncul sepeda-sepeda mahal. Itu nggak masalah menurut saya. Ya. Oke lah kalau begitu. Bung, terima kasih atas waktunya nih. Jarang-jarang kita ngomong yang ringan-ringan nih, tapi tetap aja kalau ngomong sama Bung Age itu meskipun temanya ringan, tapi masih nyerempet-nyerempet hal yang berat, baik dalam kebijakan, ya kan, baik dari peta politiknya seperti apa, ya kan. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuka sana wawasan dari publik bahwa sebenarnya sepeda memiliki juga banyak fungsi yang kemudian bisa bermanfaat untuk kita. Tidak hanya faktor politik, faktor industrialisasi, faktor lifestyle, ada juga faktor kesehatan di situ banyak sekali. Dan semoga happeningnya nggak cuma selesai di saat pandemi, bisa berlanjut setelah pandemi juga ya Bung ya. Iya, insya Allah. Baiklah pendengar podcast Kedai Pena, demikianlah perbincangan kita dengan Bung Age. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam merdeka Bung. Merdeka Bung Ari, selamat malam, terima kasih.